Ini makna yang dipilih oleh Ibnu Faris ya. Dipilih oleh Ibnu Faris. Untuk kaitannya dengan apa yang kita bahas. Adapun seperti Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, beliau membawakan makna al-bir, yaitu kembali kepada tausiah ya. Dia makna kembali kepada tausiah, bir. Adapun Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, beliau mengartikan al-bir kepada makna al-ittisa' fil ihsan. Kata dia al-bir fil ihsan, yaitu berluas-luas dalam kebajikan ya. Wa ziyadah fi al-ittisa' fil ihsan wa ziyadah fi ya. Artinya kalau kita bilang al-ihsan adalah kebaikan. Al-bir kebaikan yang lebih spesifik, yaitu kebaikan yang luas. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Azhari. Makanya disebut oleh Zabidi juga, inna asl ma'nal bir as-sa'ah wa minhu ukhidhal barru muqabil al-bahr. Az-Zabidi juga berkata bahwasanya asal dari kata al-bir maknanya adalah as-sa'ah, itu kelapangan, keluasan. Oleh karenanya daratan disebut dengan al-bar karena sebagai oposisi daripada lautan. Lautan luas, daratan juga luas. Intinya kembali kepada dua makna. Makna yang pertama adalah kejujuran sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris. Yang kedua Al-Azhari maknanya al-ittisa' fil ihsan, yaitu banyak dalam melakukan kebajikan, yaitu luas dalam melakukan kebajikan. Sehingga tidaklah dikatakan dalam sifat manusia dikatakan seorang al-bar, kecuali dia memang luas dalam melakukan kebajikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, innal abrara lafi na'im ya. Jadi sekarang kita kembali kepada al-bir ya. Jadi kesimpulan makna al-bir, kita ada manusia, dalam Al-Quran disebut manusia, disebut al-abrar ya, itu orang-orang yang sangat baik, seperti dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im ya, seperti Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im dalam surat Al-Infitar, yaitu orang-orang yang baik, yang sangat baik, yaitu baik dalam kalau sudah melakukan kebaikan, kebaikannya luas ya. Bukan hanya sekedar kalau sudah sedekah yang serius. Kalau salat malam yang serius. Kalau berbakti sama orang tua, berbakti yang serius ya. Ini al-abrar contohnya Allah sebutkan. Juga contohnya misalnya Allah puji misalnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Demikian juga Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa barran biwalidayhi. Jadi ini Nabi Isa, ini Nabi Yahya. Maksudnya keduanya tidak dikatakan bar kecuali melakukan kebajikan yang banyak. Ya. Di antaranya juga adalah sifat Allah sebutkan juga misalnya malaikat ya. Malaikat kata Allah Subhanahu wa taala kiraman barara. Ini malaikat yang sangat baik. Yaitu sangat patuh. Allah mensifati para malaikat dalam surat Abasa kiraman barara. Mereka malaikat yang sangat baik ya. Kemudian makna albir sendiri sebagai masdar, makna albir kebajikan
yang sesungguhnya. Karena tadi kembali kepada makna as-sidq, kebajikan yang sungguhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mencapai derajat albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Siapa yang infakkan apa yang kalian suka, itu namanya albir. Karena albir itu bukan sekedar kebaikan biasa, tadi saya sebutkan. Dia tawassu wa ziyadah fil ihsan. Itu benar-benar berbuat kebaikan yang luas ya. Sehingga Allah mengatakan lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai pada tingkatan albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Para sahabat mempraktikkan ayat ini. Ketika mereka hendak berinfak, mereka cari apa yang mereka cintai. Di antara mereka ada yang suka dengan kebunnya, maka diinfakkan. Di antara mereka, kalau tidak salah Ibnu Umar, ada yang suka dengan budaknya yang cantik, dia merdekakan ya, karena dia tahu tidak akan mencapai kebajikan kecuali seorang menginfakkan apa yang dia cintai ya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra, dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang panjang. Laisal birra an tuwallu, bukanlah kebajikan yang sungguhnya an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wal ibnis sabil. Ya. Wasailin wa fir riqab wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan dia menginfakkan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, kepada orang yang minta-minta ya. Jadi dia menginfakkan bukan harta sembarang, tapi dia menginfakkan harta yang dia suka terhadap harta tersebut. Ya, makanya di akhir ayat kata Allah ulaika humus wasabir fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu. Mereka adalah orang-orang yang jujur, benar-benar imannya benar, telah mencapai derajat kebajikan. Ini kira-kira ketika kita berbicara tentang makna kebajikan terkait dengan makna yang kita pahami, ya. Kebajikan itu apa? Ada manusia yang albar, ada malaikat yang albar, dan kebajikan itu sendiri. Maknanya kembali kepada dua makna yang tadi saya sebutkan, dipilih oleh Ibnu Faris, bahwasanya albir adalah kejujuran dalam melakukan kebajikan, tulus. Buktinya apa? Buktinya dia menginfakkan apa yang dia cintai. Buktinya dia serius ya. Atau kembali kepada makna yang disebut oleh Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, bahwasanya kebajikan adalah berluas-luas dalam kebaikan. Tidak semua orang baik disebut dengan orang yang albar. Jadi albir adalah masdarnya, pelaku kebajikan disebut dengan albar atau albar. Ini makna albar sebagai secara bahasa. Taib, apa makna albar sebagai nama Allah Subhanahu wa taala? Kandungan makna albar, ya, Allah Maha Baik. Sebenarnya albar Maha Baik adalah kesimpulan ya. Ada yang mengatakan dia adalah kesimpulan dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang menunjukkan akan kebaikan Allah kepada makhluknya seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Muhsin ya, Al-Ghafur ya, Al-Wali, semuanya nama-nama yang menunjukkan Allah itu Maha Baik, As-Sittir yang Maha menutup aib. Semua ini kembali kepada makna Al-Bar ya. Pada makna Al-Bar. Jadi nama Allah Al-Bar ini maknanya luas ya. Dia mengandung seluruh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya.
mencakup seluruh kebaikan-kebaikan Allah kepada makhluknya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mencoba menyebutkan sebagian daripada makna kandungan-kandungan kebaikan tersebut. Agar kita sadar bahwasanya Tuhan kita ini maha baik ya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak para hadirin ikhwan dan akhwat untuk merenungkan makna dalam surat At-Tur ya. Dalam surat At-Tur ayat 28 tersebut sebelumnya apa? Yaitu bagaimana penghuni surga mereka menyimpulkan bahwasanya mereka ini selamat karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Barr ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa na'im." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa na'im, dalam jannat, dalam taman-taman surga, wa na'im, dan dalam kenikmatan-kenikmatan. Ya. Makanya jannat disebut juga Jannatun Na'im karena seluruh surga isinya adalah kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersenang-senang, fakihin itu mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan bagi mereka di surga. Kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Mereka tenggelam dalam lautan kenikmatan kalau bahasa kita ya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan mereka diselamatkan dari azab neraka Jahannam. Dan itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari azab neraka Jahannam, sesuatu yang dia khawatirkan dia selamatkan, dan apa yang dia harapkan, wa udkhilal jannah, masuk surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Dan ini orang yang sukses yang sesungguhnya. Siapa orang sesungguhnya? Itu orang yang selamat dari yang dia khawatirkan dan dia meraih cita-cita yang dia dapatkan, yang dia harapkan. Dan itu diraih oleh penghuni surga. Kekhawatiran masuk neraka, selamat dari neraka Jahannam, dan cita-cita untuk meraih kenikmatan diperoleh. Makanya kata Allah, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersenang-senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka di surga, dan mereka diselamatkan dari azab neraka Jahannam. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah dengan senang dan minumlah kalian dengan bergembira. Bima kuntum ta'malun, karena amal yang kalian lakukan selama di dunia. Muttaqiina ala sururin masfufah. Dan mereka bertelekan ya di atas bertelekan ya, di atas dipan-dipan yang masfufah, yang disusun ya, yang rapi. Wa zawwajnahum bihurin ain, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang cantik bermata jeli. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Artinya mereka benar-benar menikmati kenikmatan, bertelekan di atas dipan-dipan, dipannya teratur dengan rapi dan indah, kemudian diberi anugerah berupa bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang matanya saja cantik, apalagi yang lainnya. Kemudian nikmat yang lain selain mereka mendapat kenikmatan seperti itu, Allah sebutkan nikmat yang lain, yaitu bagaimana mereka dikumpulkan dengan anak-anak mereka yang saleh. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kemudian anak-anak mereka ikut beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami pun menyusulkan anak-anak mereka bersama mereka. Dikumpulkan dalam satu surga. Yang tadinya levelnya berbeda disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anaknya levelnya di bawah, diangkat oleh Allah sehingga selevel dengan orang tua mereka. Sehingga sempurnalah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang beriman tersebut. Bukan cuma itu, kata Allah, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmi mimma yashtahun. Kami tambahkan lagi berupa buah-buahan yang mereka sukai, wa lahmi mimma yashtahun, dan daging-daging yang mereka sukai, daging apapun mereka sukai, daging hewan, daging burung, kayak daging hewan darat, kayak daging ikan, kayak apa saja mereka makan. Yatanaza'una fiha ka'san la lagun fiha wa la ta'thim. Kemudian Allah sebutkan kenikmatan berupa minuman, mereka minuman khamar yang tidak membuat mereka mabuk ya, dan khamar yang kalau mereka minum tidak membuat mereka berucap kata-kata yang sia-sia, apalagi saling menyakiti, tidak. Mereka benar-benar nikmat ya, makanan, buah-buahan, minuman, bidadari, tempat tidur, anak-anak, semuanya lengkap, kenikmatan yang lengkap di surga. Bukan cuma itu, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Maka berkeliling di sekeliling mereka gilman, itu remaja-remaja, anak-anak kecil, gilman masih kecil-kecil, yang Allah ciptakan anak-anak kecil tersebut abadi, selalu anak-anak kecil dalam rangka melayani, dan mereka bertebaran. Ka'annahum lu'lu'um maknun, mereka indah putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Ya, kata para ulama, kalau pembantu-pembantunya saja indah putih, bagaimana dengan tuan-tuan yang dilayani oleh pembantu-pembantu tersebut. Pembantu-pembantu tersebut diciptakan oleh Allah khusus, kecil, remaja, enak diperintah, dan mereka giat, ya, dan mereka bergerak sana kemari melayani para penghuni surga. Setelah itu, setelah Allah sebutkan rentetan kenikmatan, baru Allah sebutkan mereka berdiskusi. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling berhadapan, mereka ngobrol di antara para penghuni surga. Saling bertanya-tanya di antara mereka. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kita dulu waktu di dunia, di tengah-tengah keluarga kita musfiqin. Kita masih takut kepada hari akhirat. Ya. Jadi di tengah-tengah mereka bersenang-senang, mereka tetap ingat akhirat. Ini ciri orang beriman. Ya. Beda dengan orang penghuni neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna alla yahur. Penghuni neraka jahanam dahulu mereka ketika di keluarganya di dunia masruran, senang-senang aja. Berfoya-foya, lupa dengan seakan-akan tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan, ya. Adapun orang beriman di tengah-tengah bersenang-senang dengan keluarga, inna kunna qablu fi ahlina, kami dulu di tengah-tengah keluarga kami musfiqin, dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal, sebagaimana mereka takut kepada hari akhirat, Allah berikan balasan berupa ketenangan pada hari kiamat kelak. Famannallahu alaina, Allah berikan anugerah kepada kami, wa waqana adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dari neraka jahanam. Inna kunna min qablu nad'u. Dahulu kami di dunia kami berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Barr yang maha baik, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini kesimpulan para penghuni surga ketika mereka berdiskusi, mereka dapat kenikmatan seperti semua. Intinya kenapa mereka dapat ini semua? Karena Allah Al-Barr. Karena Allah adalah maha baik. Kebaikan Allah tidak bisa digambarkan terlalu luas, terlalu banyak, tidak bisa kita batasi. Ya. Lihat bagaimana Allah berikan mereka dari sini kita lihat bagaimana amal mereka tidak banyak, tapi mereka mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat tadi, ya, artinya amal mereka di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, amal yang sedikit dibalas dengan kenikmatan surga yang tanpa batas. Tidak banyak, ya. Kita dulu takut kepada Allah di keluarga kita. Akhirnya sekarang kita dapat kenikmatan yang bertubi-tubi yang Allah sebutkan dalam kisah yang mereka rasakan. Tapi di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, amal sedikit dibalas dengan banyaknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna al-bar, ya, sebenarnya disebut oleh Tahir bin Ashur rahimahullahu taala, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberi tidak mengharap pamrih sama sekali. Berbeda dengan manusia, ini diantara kenapa disebut al-bar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberi, Allah tidak butuh dengan salat kita, Allah tidak butuh dengan in ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalian berbuat baik untuk diri kalian.
Wa in asa'tum falaha, kalau kalian berbuat kemaksiatan ya kembali kepada diri kalian sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya, Allah tidak butuh dengan salat yang kita lakukan, kajian yang kita adakan, ya, zikir yang kita ucapkan, ya, sedekah yang kita keluarkan. Allah enggak butuh. Itu semua kembali kepada kita, ya. Jadi ketika Allah memberi, tidak ada pamrih sama sekali, artinya Allah tidak berharap balasan sama sekali. Beda dengan manusia. Ya, beda dengan manusia. Manusia sebaik apapun, dia kalau sudah memberi, ada sedikit pamrih. Paling tidak bilang terima kasih kayak apa kayak. Dia merasa ada merasa punya jasa. Ya, beda dengan manusia yang ketika berbuat baik seperti itu. Kemudian di antara Allah Maha Baik, dijelaskan oleh Tahir bin Asyur juga, kebaikan Allah berkesinambungan. Bahkan sampai di akhirat. Di akhirat abadi. Adapun manusia disebut baik tapi dia temporer ya. Ya, ada temponya, tidak selalu muakkad kalau bahasa kita ya. Adapun manusia kebaikannya ada waktunya. Ada waktunya. Kita lah, enggak usah bicara jauh kita. Kita ini kadang berbuat baik sama istri, kadang berbuat sama anak. Ada waktunya, tidak selalu. Ada saatnya kita berhenti dari berbuat kebaikan, ada saatnya kita tegur mereka, ada saatnya kita marah sama mereka. Allah tidak, Allah Subhanahu wa taala kebaikan tidak berhenti. Tidak berhenti. Bahkan orang yang melakukan maksiat Allah berikan kebaikan, tetap Allah berikan anugerah, Allah berikan rizki, ya. Sehingga Allah Al-Bar, Maha Baik, ya. Jadi ini perbedaan antara kebaikan Allah dengan kebaikan manusia. Kebaikan Allah tadi tanpa ada pamrih sedikit pun. Kemudian kebaikan Allah juga tanpa batas, ya, bahkan sampai abadi selama-lamanya di akhirat. Kemudian makna kebaikan Allah masih banyak, ya. Saya bacakan sebagian yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya. Misalnya di antaranya Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menulis amal hamba, ya, amal hamba aturannya ada, ya. Barang siapa yang man hamma bihasanah falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya niat melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya, dia punya niat sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau dia melakukannya, maka dicatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, ini di antara kebaikannya. Adapun jadi minimal kebaikan itu kalau belum dikerjakan sudah dapat 1 pahala. Kalau dikerjakan minimal 10 sampai berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, sampai lebih daripada itu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian amal tanpa batas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab. Barang siapa berniat melakukan kemaksiatan, dia belum melakukan, tidak dicatat sebagai dosa, tidak. Wa in amilaha, kalau dia melakukan kemaksiatan tersebut, kutibat sayyi'atan wahidah, dicatat sebagai satu keburukan. Ini lihat bagaimana maha baik Allah Subhanahu. Bahkan dalam mencatat kebajikan dan keburukan, Allah tidak dengan keadilan, tapi dengan bil fadl, dengan karunia. Kalau dengan keadilan kan artinya satu kebaikan ya satu kebaikan, satu dosa. Nanti tinggal ditimbang di timbangan pada hari kiamat kelak. Tapi tidak dengan keadilan. Allah bil fadl, dengan karunia, lebih daripada keadilan. Ya, maksudnya bukan sekedar, bahkan Allah lebih memberikan. Bahkan orang melakukan kebaikan dicatat minimal 10 kali lipat. Bisa jadi 700 kali lipat, bisa lebih daripada itu. Walaupun maksiat cuma dihitung 1, ya. Kemudian di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya sebesar apapun jika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli. Allah tidak peduli, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Aku tidak peduli.
Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai kepada menjulang di langit, bertumpuk sampai di langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Maha baik, ini maha baik seperti ini. Kita ini manusia, ada salah sedikit, peduli orang tersebut, kita singgung sedikit, dia peduli, dia bukan tidak peduli, dia peduli. Ya, dia peduli dengan kesalahan yang kita lakukan. Dia ingat kesalahan yang kita lakukan, dia tersinggung. Betapa banyak kita orang salah ngomong tersinggung, ya. Kita maksudnya baik, dia salah paham, dia tersinggung. Banyak orang seperti manusia seperti itu. Kesalahan bukan tidak dia pedulikan, dia peduli. Manusia Allah tidak. Walau balagat dzunubuka anana sama, kata Allah, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hai anak Adam, kalau kau bertemu dengan aku dengan bawa dosa sebesar bumi ini, seberat bumi ini, sepenuh bumi ini, kemudian kau tidak berbuat syirik sama sekali, aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi ini pula. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut oleh Syekh Abdul Razak, agar kita kenal siapa Tuhan kita ini. Agar kita tahu bahwasanya Tuhan kita maha baik. Jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Betapa sering kita melakukan maksiat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bongkar. Kalau Allah berkehendak, Allah akan bongkar. Satu dunia tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah tutup ya dosa-dosa kita. Dalam hadis ketika hari kiamat kelak, innallaha yudinil mu'min fayadhu alaihi kanafa wa yasturuhu. Pada hari kiamat kelak Allah menghisap seorang hamba yang mukmin yang ketika di dunia melakukan kemaksiatan, tapi antara Allah dengan dia saja. Allah tutup dia, tidak ada yang tahu. Allah berkata, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kau ingat dosa ini? Kata si mukmin, "Na'am ya Rabb, aku ingat ya Allah." Kau ingat dosa ini? Allah ingatkan, "Na'am ya Rabb." Subhanallah. Dia diingatkan tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Tatkala Allah telah membuat dia mengakui dosa-dosanya dan dia menyangka dirinya akan binasa, artinya banyak yang Allah bongkar. Dia merasa dirinya bukan satu dua dosa, dia merasa dirinya binasa. Aduh, kalau di akhirat seperti itu, aduh. Ini begini, iya ingat enggak? Wa yaru annahu qad halak, dan dia merasa dirinya sudah binasa, artinya banyak dosa yang Allah bongkar. Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Di dunia aku tutup dosa-dosamu ini. Aku tutup, enggak ada yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah, di antara nikmat ya maha baik Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Betapa sering kita melakukan maksiat, mungkin tatkala di luar negeri, tatkala bersendirian, tatkala tidak ada orang, ya, tatkala kita lagi lengah, ya, namanya iman naik dan turun, Allah tutup aib kita. Di dunia Allah tutup, di akhirat juga Allah tutup. Ini di antara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi tentunya yang Syekh Abdul Razak juga sebutkan ya, bagaimana Allah gembira kalau ada hamba-hambanya yang bertobat. Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi yatubu ilaih. Allah bergembira dengan hambanya yang bertobat ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gembira daripada seorang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir kemudian ketemu lagi kendaraannya tersebut. Artinya ini membuka peluang bagi kita tahu bahwasanya Tuhan kita maha baik. Tidak perlu ragu untuk bertobat kepada Allah. Jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita baik lebih daripada yang kita persangkakan, ya. Makanya kaidah saja Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kita saja sayang kita pada anak luar biasa, ya. Sayang kita terhadap anak kita kerja, kita begadang, kita inilah demi menyenangkan anak-anak. Kasih sayang kita kepada anak masih kalah, lebih besar kasih sayang Allah kepada kita daripada kita terhadap anak kita, daripada seorang ibu terhadap anaknya. Terus kita masih suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua membuat kita untuk husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara sederhana ya makna daripada al-bar. Intinya Allah maha baik, dan semua kata al-bar ini saja, Allah maha baik, ini mengandung makna yang sangat
yang sangat banyak yang membuat kita menyimpulkan bahwa Tuhan kita ini maha baik. Itulah maha baik. Kita kalau ketemu orang itu baik banget ya. Kita sudah bayangkan itu orang, pokoknya kalau ketemu dia kayaknya tenang. Orang itu baik banget. Pokoknya insya Allah dia maafin. Kita ada teman seperti itu, mungkin orangnya baik banget. Kamu minta dikasih. Kalau kamu minta maaf dia maafin. Kamu minta waktunya dia kasih. Orangnya murah senyum. Itu orang, kita bilang dia baik banget. Gimana lagi Allah yang maha baik. Ya. Kita masih suudzon sama yang maha baik tersebut. Tentunya di antara faedah yang bisa kita ambil daripada nama ini yaitu kita husnudzon kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha melakukan banyak kebajikan. Kita berusaha melakukan sebagaimana Allah muhsin, kita berbuat ihsan, Allah Maha mengampuni, kita juga memaafkan orang lain. Sebagaimana Allah menutup aib, kita berusaha menutup aib orang lain. Di antaranya Allah Maha baik, kita berusaha baik sama orang lain. Jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Apapun yang kebaikan yang kita lakukan sama orang lain, Allah akan balas lebih daripada apa yang kita lakukan dan di luar dari jangkauan pikiran kita. Wallahu alam bisawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Atas kajian yang disampaikan, Ustaz. Alhamdulillah kita telah mendengarkan makna dari al-bar yang tentang kebaikan. Ada beberapa pendapat yang patut kita renungkan dan kita tiru di kehidupan kita sehari-hari. Ada sudah yang resen, Ustaz? Silakan. Di kolom chat. Mungkin dari Nur Cibi. Silakan untuk saya langsung. Assalamualaikum. Ustaz, anak yang bertanya. Silakan. Begini, anak punya saudara. Dia pernah membunuh orang sekitar 15 tahun yang lalu. Dia pernah membunuh orang sekitar 15 tahun yang lalu. Dalam 15 tahun ini, dia dihantui rasa bersalah itu. Apakah nanti dia setelah mati, kesalahan dia ini diampuni sama Allah? Dan kedua, baru-baru ini, dia memukuli orang sampai mati karena dia saya lihat kawan dia ini punya istri selingkuh. Lalu kawan dia ini bilang, ayo kita provoki istri saya. Mereka memprovoki istrinya selingkuh, lalu mereka memukuli selingkuhan istri kawannya tadi sampai babak belur gitu, antara mati dan hidup. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukum dalam Islam orang yang memukuli orang tersebut, Ustaz? Itu saja Ustaz pertanyaan. Terima kasih jaga kelangkauan. Dia Allah alam bisawab, Allah Maha Pengampun. Yang penting dia bertobat kepada Allah dan jangan mengulangi apa yang sudah dia lakukan ya. Seperti memukuli orang, main hakim sendiri, tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Itu namanya main hakim sendiri ya. Kemudian di luar aturan yang benar ya. Ya kalau dia ingin bertobat dia harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Jauhi hal-hal yang berkaitan dengan darah orang lain ya. Memukul, jangan menzalimi orang lah. Kalau dia bertobat yang sesungguhnya, niscaya Allah Maha mengampuni. Adapun kalau dia dihantui rasa bersalah tapi dia tidak bertobat, cari gara-gara lagi, mukulin orang lagi, dan ini tidak benar seperti ini. Ya. Jadi nasihat saya dia bertobat kepada Allah dan jauhi hal-hal yang menzalimi orang lain ya. Jangan main hakim sendiri. Kalau dia bertobat kepada Allah ya memang berat, tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwasanya orang yang bunuh orang lain jika dia benar-benar taubat nasuha tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan tersebut, menyesali apa yang dia lakukan dan banyak istighfar, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sebelum kita bicarakan yang lain, ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Apakah makna kebaikan di sini juga termasuk makna yang secara khusus dan umum seperti di kajian-kajian nama Allah yang lainnya? Ya, sebenarnya karena nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bar ini mencakup seluruh kebaikan. Makanya kalau kita lihat dari pernyataan para ulama tentang Al-Bar seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengartikan dengan ihsan. Itu orang Allah berbuat baik kepada orang lain. Kemudian juga di antara makna Al-Bar
shadiqun biwa'dihi. Ya, al-bar kita kembali di maknanya sidq, yaitu Allah menepati janjinya, ya. Allah berjanji akan begini, maka Allah menepati janjinya. Tapi intinya al-bar ini mencakup seluruh kebaikan, cuma tadi para ulama berusaha mencari nilai spesifik dari al-bar itu apa ya. Tadi sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur mengatakan al-bar itu adalah kebajikan yang tidak terputus-putus, kemudian kebajikan tanpa pamrih. Itu contoh, dia berusaha untuk mengkhususkan makna al-bar, tapi sebenarnya dia maknanya umum sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Semua kebaikan yang kita gambarkan terbayang pada diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala masuk dalam makna kata al-bar. Wallahu alam bisawab. Sekolah Ustaz Al-Rafiq, ini ada yang resennya dari waktu Yuni Wahyudi, mungkin bisa tanya langsung sekali. Silakan. Silakan bertanya langsung, Yuni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan para jemaah juga tim kajian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz izin bertanya, ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman anak yang dulu dia Ustaz, apakah dia bertanya, dia sudah terbata nasuha yang dulu dia pernah melakukan selingkuhan, dia melakukan sampai dosa besar untuk kedukun-dukun itu, tapi dia sudah terbata nasuha. Dan dia tanyakan, apakah dia nanti di padang mahsyar pada saat dia mati dalam keadaan dia sudah terbata nasuha, apakah tetap dihisab atau mungkin bisa lepas dari hisaban itu, maksudnya tanpa hisab gitu, karena dia sudah terbata nasuha. Dan yang kedua, bagaimana cara anak untuk meyakinkan ke ibu anak yang masih jauh dari sunnah Ustaz, sampai anak sering berdebat, kadang-kadang ibu anak suka, dan dulu juga begini, bid'ah terus, kamu dosa mengatakan orang bid'ah, atau saya tidak pernah mengatakan orang bid'ah, cuman ibu anak sering mendengar ini anak sunnah, mungkin ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi anak nggak bisa melawan sama orang tua anak. Apakah di situ anak sudah terlepas dari kewajiban anak untuk bernahi munkar, atau anak dosa membiarkan ibu anak dalam kebid'ahan? Ya, itu aja. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'imu minadz-dzamb kama la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa, taubat nasuha, maka seperti orang yang tidak melakukan dosa. Maka seharusnya kalau dia sudah bertobat, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hari kiamat akan diungkap kembali oleh Allah atau tidak, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan tidak diungkap sama sekali karena Allah sudah mengampuni. Kalau sudah mengampuni, bukan cuma dosanya yang diampuni, catatannya pun dihilangkan ya. Dan di antara nama Allah adalah Al-Afu, yaitu Allah yang menghilangkan jejak-jejak di antaranya kemaksiatan yang pernah dilakukan. Tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas dia tidak akan diazab kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah bertobat dengan taubat nasuha. Mengenai orang tua, ya tidak ada kata sudah cukup, dakwah terus di jalan kepada orang tua dengan penuh kesabaran, berdoa kepada Allah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan sebab ya. Mungkin kita kurang doa kepada Allah, mungkin kurang salat malam ya. Minta kepada Allah kurang tulus dalam berdoa, atau masih ya, kita perlu tambahkan keimanan kita, doa kita kepada orang tua harus lebih banyak ya. Kalau kita sudah semaksimal mungkin, sudah menasihati dengan sebaik-baiknya, sudah berdoa, dan itu berjalan terus, tidak ada kata berhenti terus sampai orang tua meninggal atau kita meninggal lebih dahulu, maka kita sudah punya hujah di hadapan Allah. Dan apa yang kita usahakan tadi tidak ada yang sia-sia. Apakah orang tua dapat hidayah atau tidak, tetap kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah melakukan bakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, di antaranya mendakwahi mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.